I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katarina Wahyuningsi dengan NIM 0612201006. Di sini saya akan membahas materi mengenai penganggaran dalam pendekatan common size. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian penganggaran. Secara umum, penganggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Rencana keuangan umumnya dibuat secara tertulis dan dinyatakan dalam nilai moneter. Berikutnya, penganggaran dalam pendekatan common size. Dalam pendekatan common size, penganggaran diartikan sebagai proses penyusunan rencana keuangan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan total aset, total liabilitas, atau total pendapatan. Pendekatan common size ini membantu dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan cara melihat proporsi setiap pos terhadap total aset, total liabilitas, atau total pendapatan. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Baik, selanjutnya kegunaan common size dalam penganggaran. Berikut adalah beberapa kegunaan common size dalam penganggaran. Yang pertama, melacak tren dan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan common size setiap pos laporan keuangan dari tahun ke tahun, kita dapat melihat tren bagaimana kinerja keuangan perusahaan berubah. Misalnya, jika proporsi piutang usaha terhadap total aset meningkat dari tahun ke tahun, ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam menagih piutangnya. Yang kedua, membandingkan kinerja keuangan dengan perusahaan lain. Dengan membandingkan common size setiap pos laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, kita dapat melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaannya. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Yang ketiga, mengidentifikasi area untuk perbaikan. Dengan menganalisis common size setiap pos laporan keuangan, kita dapat mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Misalnya, jika proporsi beban bunga terhadap total pendapatan tinggi, ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memiliki terlalu banyak piutang. Yang keempat, mempermudah komunikasi informasi keuangan. Common size analyst dapat membantu dalam mempermudah komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen. Hal ini karena common size analyst menyajikan informasi keuangan dalam format yang sudah dipahami dan dibandingkan. Yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh dari common size analyst dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, strategi keuangan, dan investasi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan anggaran common size. Yang pertama, siapkan laporan keuangan. Kumpulkan laporan keuangan perusahaan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk periode yang ingin dianalisis. Pastikan laporan keuangan akurat dan terkini. Yang kedua, hitunglah total aset, total liabilitas, dan total pendapatan. Hitunglah total aset di neraca. Total aset adalah
jumlah dari semua aset perusahaan seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Hitunglah total liabilitas di neraca. Total liabilitas adalah jumlah dari semua kewajiban perusahaan seperti utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Hitunglah total pendapatan di laporan laba rugi. Total pendapatan adalah jumlah dari semua pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari penjualan produk atau jasa selama periode tertentu. Yang ketiga, hitunglah proporsi setiap pos. Untuk setiap pos dan laporan keuangan, hitunglah proporsinya terhadap total aset, total liabilitas, atau total pendapatan. Gunakan rumus berikut. Proposal sama dengan pos laporan keuangan bagi total kali 100%. Yang keempat, analisis tren dan lakukan perbandingan. Bandingkan proporsi setiap pos dari periode ke periode untuk mengidentifikasi tren dalam kinerja keuangan perusahaan. Bandingkan proporsi perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja relatifnya. Yang kelima, identifikasi area untuk perbaikan. Analisis proporsi untuk mengidentifikasikan area di mana perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Misalnya, jika proporsi beban bunga terhadap total pendapatan tinggi, ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki terlalu banyak utang. Berikutnya contoh kasus penyusunan rencana anggaran. Contoh kasus penyusunan rencana anggaran perusahaan PT ABC adalah rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya. Berikut adalah contoh langkah-langkah yang bisa merekalidentifikasi tujuan. PT ASC ingin meningkatkan produksi sebesar 1H dan memperluas pangsa pasar mereka. Perkiraan pendapatan mereka memperkirakan pendapat dari penjualan produk mereka. Berdasarkan peningkatan produksi dan penetapan harga yang kompetitif, perkiraan pengeluaran tetap, mereka memiliki pengeluaran tetap seperti gaji karyawan, sewa pabrik, dan pembayaran untites. Perkiraan pengeluaran variabel, mereka memperkirakan biaya bahan baku, biaya distribusi, dan biaya pemasaran yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan upaya pemampan prioritaskan pengeluaran. PT ABC memproseskan investasi dalam teknologi produk yang efisien dengan pemasaran yang agresif untuk mencapai tujuan pertumbuhan. Mereka merencanakan anggaran. Mereka menetapkan alokasi anggaran untuk harta, departemen dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Pantau dan evaluasi setiap bulan. PT ABC memantau anggaran mereka dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Mereka melakukan penyesuaian jika keputusan untuk memastikan konsistensi dengan rencana mereka. Dalam contoh ini, PT ABC menggunakan rencana anggaran untuk mengarahkan supaya mereka menunjukkan pertumbuhan perusahaan dengan mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka secara efektif. Yang terakhir, contoh soal. PT ABC adalah perusahaan retail yang ingin menyusun anggaran untuk biaya operasional mereka untuk tahun berikutnya. Mereka memiliki laporan laba rugi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan penjualan sebesar 500.000, biaya bahan baku 150.000, biaya tenaga kerja 100.000, biaya sewa toko 50.000, biaya utilitas
30.000, biaya promosi dan pemasaran 20.000, keuntungan bersih 150.000. PT ABC ingin menyusun anggaran biaya operasional mereka dengan menggunakan pendekatan common size. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah 1, tentukan total pendapatan, penjualan, dan total biaya operasional dari laporan laba rugi. Total pendapatan penjualan sebesar 500.000, biaya operasional 150.000 atau bahan baku, 100.000 biaya tenaga kerja, 50.000 sewa toko, 30.000 utilitas, 20.000 promosi dan pemasarannya 350. Langkah kedua, hitunglah presentasi setiap biaya operasional terhadap total pendapatan penjualan dan total biaya operasional. Presentasi biaya bahan baku 150 dibagi 500.000 kali 100% sama dengan 30%. Presentasi biaya tenaga kerja 100.000 dibagi dengan 500.000 kali 100% sama dengan 20%. Presentasi biaya sewa toko 50.000 dibagi 500.000 kali 100% sama dengan 10%. Presentasi biaya utilitas 30.000 dibagi 500.000 kali 100% sama dengan 6%. Presentasi biaya promosi dan pemasaran 20.000 dibagi 500.000 kali 100% sama dengan 4%. Langkah yang ketiga, gunakan presentasi yang dihitung untuk menyusun anggaran biaya operasional untuk tahun berikutnya berdasarkan total pendapatan penjualan yang diharapkan. Misalnya, jika PT ABC memperkirakan pendapatan penjualan untuk tahun berikutnya akan menjadi 600.000, maka anggaran biaya operasional mereka akan sebagai berikut. Biaya bahan bakunya 30% dari 600.000 sama dengan 180.000. Biaya tenaga kerja 20% dari 600.000 hasilnya 120.000. Biaya sewa toko 10% dari 600.000 hasilnya 60.000. Biaya utilitas 6% dari 600.000 hasilnya 36.000. Biaya promosi dan pemasaran 4% dari 600.000 maka hasilnya 24.000. Dengan demikian, PT ABC memiliki anggaran biaya operasional berdasarkan pendekatan common size untuk tahun berikutnya. Proses ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien berdasarkan promosi relatif dari setiap komponen biaya terhadap pendapatan penjualan mereka. Terima kasih.